Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada program Tafsir Kabir. Yang mana pada 25 menit ke depan kita akan mengupas sebuah ayat dari Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-32 bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Bunyi ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikat faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dia mengajarkan kepada Adam nama sifat-sifat seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama sifat-sifat ini jika ucapan kamu benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-32. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada episode yang sebelumnya nih Pak, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-32. Pada episode yang lalu kita telah membahas berkenaan dengan tafsir dari kata aradohum dan penjelasan berkenaan siapa sih yang merupakan manusia-manusia yang menimbulkan kerusuhan di muka bumi ini Pak. Dan sudah dijawab secara gamblang sekali oleh Bapak, dan pada episode ini kita akan membahas berkenaan dengan bagian akhir dari ayat ini Pak, yaitu ayat in kuntum shodiqin. Nah, apa maknanya Pak? Tolong dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Jadi penggalan akhir ya, ini bagian ujung daripada ayat ini. In kuntum shodiqin. Di sini Huzur menjelaskan dalam tafsirnya bahwa makna sodako dari kata shodiqin ini asalnya kan dari sodako. Sodako. Artinya ini ucapan yang benar. Sodako itu. Ucapan yang benar ya. Iya. Jadi bukan berarti bahwa kamu berkata benar, artinya ucapannya ini yang dibenarkan ucapannya. Dibicarakan gitu sih ucapannya. Benar nggak kamu ngomong sih seperti itu? Ucapan kamu bukan artinya kamu benar berbicara. Bisa mengatakan, oh itu hujan lagi turun, emang begitu. Benar nggak itu yang kamu ucapkan itu seperti itu? Benar nggak hujan itu turun? Gitu. Jadi malaikat di sini kan hubungannya dikatakan in kuntum shodiqin, kalau kamu mengatakan bahwa manusia itu kerjanya berkelahi dan bikin ribut, bener nggak sih? Nah itu perlu adanya konfirmasi begitu. Konfirmasi ke sana itu ya. Jadi berkenaan dengan malaikat di atas itu sudah dibuktikan dalam Quran Karim bahwa terbukti kemungkinan terjadinya suatu dosa. Karena itu kata in kuntum shodiqin bukan berarti jika kamu tidak sedang berkata bohong, maka jelaskan sifat-sifat mereka. Bahkan artinya adalah jika ucapan kamu itu benar, jelaskanlah sifat-sifat mereka itu. Kalau kamu mengatakan wahai para malaikat bahwa manusia di bumi ini kerjanya berkelahi dan bikin keributan, tumpahan darah, coba itu kamu sebutkan apa yang ar-radohum tadi itu, yang Allah Ta'ala sudah perlihatkan dalam sebuah kasyaf kepada mereka, manusia pilih ini, coba sebutkan sifat-sifat ini. Apakah mereka itu bikin keributan, yang memiliki sifat-sifat ar-Rahman, ar-Rahim, seperti itu? Kan tidak. Jadi kata di sini, in kuntum shodiqin, kata sodako bukan hanya berkata benar, bahkan juga berarti perkataannya itu benar. Inilah maksud dalam ayat ini. Jadi perkataan kalian wahai para malaikat, itu benar nggak perkataan kalian? Yang mengatakan tadi bahwa kenapa ya Allah engkau menciptakan manusia di bumi ini. Yang nantinya akan membuat ini dan itu. Gitu. Seperti itu. Jadi memperhatikan makna ayat ini dijelaskan bahwa kepada nabi-nabi sebatas tertentu itu diberitahukan. Tentang nabi-nabi yang akan datang. Itu kan pada Adam diajarkan seperti itu. Bahwa nanti setelah engkau, hai Adam, itu akan datang keturunan dari anak-anak turunan manusia itu akan menjadi nabi-nabi seperti engkau pula. Itu
diberitahukan oleh Allah Ta'ala dan Adam menyampaikan berita tersebut. Dan ketika Allah mengatakan, wahai Adam, sebutkan semua sifat-sifat baik itu kepada malaikat yang tidak tahu. Itu Adam menyebut pada ayat selanjutnya, nanti akan itu kita bahas. Adam menyebutkan nama ini, malaikat hanya diam saja, tidak tahu itu. Kebaikan, sifatnya. Karena itu malaikat juga keheran-heran. Sesungguhnya bahwa ya Allah, kata malaikat, kami kan hanya tahu apa yang engkau sudah ajarkan. Adapun apa yang engkau ajarkan pada Adam itu lebih tinggi, lebih sempurna pengetahuannya. Jadi Adam itu pengetahuannya detil, real. Ada semua sifat-sifat Allah itu dia tahu. Tapi malaikat hanya tahunya adalah apa? Sifat marah manusia yang suka berkelahi itu saja yang merusak. Hanya 1-2 sifat saja yang dia tahu. Jadi di sini kata in kuntum shodikin di sini adalah maksudnya bahwa Allah Ta'ala ingin bertanya kepada malaikat, tahukah kalian itu sifat-sifat yang ada pada manusia-manusia yang akan menzahirkan sifat-sifatku nantinya. Itu kan sifat-sifat Allah itu banyak ratusan. Itu akan menjelma melalui manusia-manusia pilihan tersebut. Kalian tahu nggak? Kalian hanya tahunya adalah Perusak, merusak, perusuh gitu. berkelahi, menumpahkan darah. Itu saja, sehingga kalian heran. Sesungguhnya bukan itu. Siapa sih manusia sesungguhnya yang diperlihatkan adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan melalui mereka itu sifat-sifat Tuhan akan zahir atau nampak nantinya. Jadi di sini demikian Allah Ta'ala telah menggambarkan dalam kasyaf tersebut bahwasanya Allah Ta'ala menyampaikan berita-berita tentang nabi-nabi yang akan datang, kemudian tentang manusia-manusia, umat-umat para nabi tersebut di masa yang akan datang bagaimana. Nah ini semuanya nabi-nabi itu tidak pernah salah. Tidak pernah meleset untuk menyampaikan dan mengajarkan umatnya dan juga memberitakan nabi yang akan datang. Nah yang paling hebat dan paling sempurna dan segala-galanya paling tinggi adalah ketika akan lahirnya kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Itu semua Nabi memberitahukan bahwa nanti akan datang utusan Tuhan yang paripurna. Semua Nabi menyampaikan berita itu. Sampai-sampai ketika Ibrahim dan Musa juga mengatakan, seandainya aku hidup nanti di zamannya itu Nabi yang dijanjikan tersebut, aku akan menjadi khadimnya, akan menjadi pembantunya, menjadi barangkali itu semir sepatunya, seperti itu ya. Itu sampai siap seperti itu nabi-nabi yang lain. Tapi setiap nabi datang pada masanya masing-masing. Nah, Muhammad SAW datang sebagai klimaks daripada puncak tertinggi mahkota dari semua nabi-nabi, dan ini diberitakan dan diberitahukan oleh para nabi Allah sebelumnya. Nah ini jadi kalau nabi-nabi memilih para sahabatnya tidak ada yang salah dan benar semuanya, begitu pula yang pernah terjadi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memilih sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang benar semua. Karena itulah kalau kemudian setelah Rasulullah berdiri khilafat, Khilafatur Rasyidin, itu adalah manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala. Yang layak untuk menggantikan beliau. Gitu. Yang layak menggantikan beliau dan melanjutkan perjuangan beliau. Dan ini Huzur memberi pesan bahwa semoga orang-orang Syiah ini memahami bahwa sesungguhnya setiap nabi datang itu memilih sahabat-sahabatnya tidak pernah meleset. Kalau kemudian setelah Rasulullah wafat kemudian ada para sahabat yang terdekat seperti Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian Utsman bin
bin Affan menjadi khalifah, lalu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Itu orang-orang pilihan utama yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi penerus beliau memperjuangkan Islam berkembang dan terus tumbuh di tanah Arab dan akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Ini kemudian ada yang mengatakan itu merebut haknya, katanya. Iya. Haknya Ali. Salah itu. Artinya apa? Mereka tidak setuju dengan Keputusan para khulafa sebelumnya. Betul. Dari Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Umar dan Utsman itu katanya merebut haknya Ali. Tidak. Itu orang-orang pilihan yang pada masa-masanya memang Allah Ta'ala berikan kedudukan itu. Di sini Huzur ada berpesan tersingkat. Semoga orang-orang Syiah ini memahami hakikat ini dan berhentilah menentang khulafa ar-rasyidin tersebut. Jadi di sini di dalam Quran juga Allah menjanjikan bahwa nanti khilafat seperti ini akan datang lagi untuk Islam ini. Nah sekarang ini kita menikmati. Tapi banyak pula orang-orang yang belum paham dan juga tidak setuju. Ahmadiyah datang mendirikan khilafat, nggak benar ini. Dituduh lah. Macam-macam tadi itu, karena dibikin keributan dia datang ganyang gitu. Nah itu tadi sudah sebutkan bahwa Nabi datang memang selalu bikin ribut. Dituduh, padahal bukan. Setiap Nabi datang itu membawa kebaikan. Perubahan gitu ya. Perubahan, kemajuan. Tapi justru malah dituduh oleh manusia gitu ya. Di zamannya itu. Jadi itulah berdasarkan keterangan dari tafsir oleh Huzur kedua ini, tadi yang ditanyakan bahwa in kuntum sodikin, yakni Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, kalau kamu ucapan kamu benar, coba buktikan itu apa yang aku sudah perlihatkan kepada kalian. Ketika itu Adam dikatakan, Adam silakan jelaskan semua sifat-sifat itu. Malaikat tidak tahu. Disinilah maknanya in kuntum shodikin, benarkah ucapan kalian itu? Jadi di sini bukan artinya bahwa malaikat berkata benar, tapi perkataannya itu benar enggak? Bahwa itu manusia diciptakan di bumi ini kerjanya bikin rusuh, bikin ribut, enggak. Allah Ta'ala kata, aku lebih mengetahui yang kalian tidak tahu. Bahwa maksudku mengutus Adam sebagai khalifah di muka bumi ini adalah sebagai cikal bakal awal, pembuka jalan. Nanti landingnya, terakhir ketika jalannya sudah mulus, itu Muhammad akan datang turun terakhir. Dengan pesawatnya yang sempurna. Membawa Al-Quran Karim. Inilah tujuannya Allah Ta'ala menciptakan Adam dan mengutusnya sebagai khalifah di muka bumi. Jadi di mana malaikat tidak paham dan mengatakan, Tuhan kenapa kau ciptakan lagi sih? Kalian tidak tahu, kata Allah Ta'ala. Kalian tidak tahu apa rencana Allah Ta'ala. Iya, jadi itulah penjelasannya dari kata in kuntum shodikin. Kalau kalian hai malaikat benar ucapan, coba buktikan, sebutkan semua tuh sifat-sifat apa yang kamu sudah, yang aku sudah perlihatkan dalam kasyaf tersebut. Itu nggak ada yang tahu. Ya, diam saja mereka. Baik Pak, tafsir berkenaan dengan in kuntum shodikin telah dijawab Pak. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di dalam ayat ini telah dijelaskan perihal Adam alaihissalam dan para malaikat, juga tentang diajarkannya para malaikat tentang sifat-sifat Allah Ta'ala Pak. Dan apakah ada teori atau cara pengajaran yang semisal ini yang selain Al-Quranul Karim Pak? Apakah ada Pak? Semisal Al-Quranul Karim, apakah ada pengajaran seperti ini begitu Pak? Iya, Huzur di dalam tafsir ini ada menjelaskan satu contoh. Beliau beri judul ini bagaikan dongeng atau cerita gitu. Yaitu bahwa di zaman sekarang ini dibanggakan oleh orang-orang Eropa, khususnya orang Jerman, yang memberi nama bahwa sistem memberi pelajaran kepada anak-anak ketimbang membaca buku begini, bikin ngantuk, bikin gelap, capek, bosen.
Mereka menemukan cara baru untuk memberikan pelajaran pada anak-anak dengan cara apa? Di taman, di kebun. Di kebun. Disebut kalau kita di sini kan sebut apa namanya? Taman kanak-kanak. Iya, taman anak-anak. Namanya taman kan tempat bermain. Jadi TK mereka gitu itu ya. menciptakan ini yang disebut dalam istilahnya itu kindergarten. Kindergarten Garden. ini bahasa Jerman. Bahasa ini. Jerman. Artinya iya. taman Taman kanak-kanak. kanak-kanak, tempat belajar anak-anak. Daripada mereka disuguhin buku suruh baca, itu anak-anak bosen itu. Bosan. Tapi kalau dibawa ke kebun, ini bunga, ini ember, ini pepohon anu, itu langsung hafal itu, mudah sekali. Nah itu salah satu contoh di zaman sekarang sistem atau teori memberikan pelajaran. Ini dibanggakan oleh Eropa dan Jerman waktu itu. Iya. Mungkin kita yang sekarang di sini juga punya taman kanak-kanak di kelas anak-anak itu kan ada gambar, Iya, betul. ini ikan, ini singa, ini macan. Itu mungkin juga niru dari sana dulunya tuh. Karena orang Eropa lebih dulu maju dalam hal pendidikan. Iya, Apa yang Huzur jelaskan di sini? Bahwa sesungguhnya bukan yang namanya kindergarten itu yang paling awal menemukan sistem pembelajaran yang mudah bagi anak-anak, tapi adalah Quran Karim. Quran Karim ya, Pak. Quran Karim kata Huzur. Apa buktinya? Sesuai dalam tadi ayat yang sudah kita bahas, tsumma aradahum 'alal malaikah, itu adalah sistem pembelajaran yang paling mudah. Jadi kepada Adam dan malaikat untuk mempelajari bahasa, mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala, itu bukannya disuruh apalin namanya Asmaul Husna, satu persatu diajarin, bosen. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan bendanya nih yang namanya Ar-Rahim. Melalui kasyaf tadi. Melalui gitu kasyaf ya, Pak. tadi itu. Jadi sesungguhnya teori yang namanya kindergarten ini itu adalah belakangan datangnya. Quran lebih awal, lebih dulu sudah mengajarkan sistem seperti itu, yaitu memberikan pelajaran dengan cara menyodorkan suatu benda. Ini meja anak-anak, ini yang begini namanya meja dari apa ini? Kaca. Disentil nih. Oh iya, ya seperti itu bunyinya. Itu bunga kuning seperti itu. Jadi memberikan pelajaran yang terbaik sih seperti itu. Karena itulah kita juga di dalam hal memberikan pelajaran misalnya teori tabligh, itu bukan hanya menghafalkan ayat Quran, hadis dan macam-macam, tapi praktekkan ajar. Panggil itu orang yang ingin ditablighi di depan orang yang sedang kita ajari. Dia akan dengar, oh ini caranya ngomong, caranya menyampaikan. Praktek langsung seperti itu. Bukan menghafal saja sampai kelenger rasanya atau otaknya. Kemudian juga zaman sekarang lagi dengan lebih maju lagi. Itu namanya gawai, apa namanya itu? Gadget. Gadget ya. Itu kan anak kecil pun lebih pintar daripada kita. Saya sudah umur 60 itu enggak pintar banget. Anak kecil yang baru netes istilahnya tuh. Udah itu pintar main TikTok itu pintar banget itu. Iya. Padahal dia nggak pernah diajarin bagaimana caranya. Tapi adanya benda itu, kemudian ada sarananya, itu sekali pencet langsung bisa anak-anak. Nah inilah cara memberikan pelajaran yang paling benar dengan cara menunjukkan benda tersebut, kemudian juga prakteknya langsung. Jadi itu akan lebih nempel, cepat. Lebih mudah diserap dan dipahami. Ini ada di dalam teori Al-Quran kata Huzur. Jadi kalau tadi dibanggakan oleh Jerman namanya kindergarten itu, taman kanak-kanak, enggak baru kemarin itu mah kata Huzur. Quran itu sudah ribuan tahun sebelum itu sudah mengatakan, tsumma aradahum 'alal malaikah. Aradahum di sini tuh benar-benar menyodorkan Gambar sesungguhnya nama-nama sifat Allah Ta'ala yang disebut Asmaul Husna itu ada. Kepada Adam diajarkan, kemudian bagaimana praktek caranya bekerja, itu semua ada. Malaikat pun hanya tertegun, hanya begitu-begitu saja itu. Malaikatullah. Nah di sini kata
aradahum alal malaika, Allah memperlihatkan dalam kasab benda-benda ini menyeluruh kepada Adam dan untuk memberi ketahukan nama-nama tersebut kepada malaikat yang sedang tertegun-tegun melihat itu semuanya. Ini cara yang paling efektif ya, Pak. untuk memberikan pelajaran. Jadi bukan yang baru ditemuin oleh orang Jerman namanya Kindergarten. Ya. Jadi kita punya bahasa Jerman ya. Iya. Kindergarten artinya taman kanak-kanak. Jadi sistem pembelajaran seperti itu yang dipartaikan oleh orang Jerman dan Eropa bangga adalah sudah ada di dalam Al-Quranul Karim yang ayatnya tadi kita baca pendek banget, yaitu Tsumma arodohum. Itu kalau kalian memberikan pelajaran bagaimana anak STM bisa membuka ban motor, praktek langsung di situ. Enggak teori bagaimana memegang obeng, bagaimana membuka ban, tapi praktekkan langsung pasti dia bisa. Ini yang paling baik. Inilah contoh dalam Quran katakan Allah menyodorkan wajah-wajah, wujud-wujud suci dan bagaimana sifatnya. Dan inilah namanya. Sifat Allah Ta'ala yang dalam Asmaul Husna. Ya, itulah contoh teori cara memberikan pelajaran yang paling efektif seperti itu. Jadi bukannya jadi ini yang menemukan sistem pengajaran dengan taman kanak-kanak itu bangga banget itu. Orang Barat dan orang Jerman. Kamilah yang menemukan sistem pengajaran yang paling bagus katanya. Padahal Al-Quran sudah ada ribuan tahun sebelum. Ini baru kemarin ini kata Huzur. Jadi disitulah jawabannya terhadap pertanyaan tersebut tadi. Baik Pak, dikarenakan waktu kita yang terbatas, jadi kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang gitu Pak. Untuk penutup silakan Pak ditutup dengan khulasah singkatnya Pak. Ya. Jadi dari apa yang sudah kita uraikan tadi itu di sini dari ayat yang simpel, ujung daripada ujung kalimat ini itu tsumma aradahum alal malaika, Allah Ta'ala mengajarkan nama sifat-sifatnya kepada Adam itu dengan cara menyodorkan langsung contoh-contohnya. Itulah pula yang diajarkan kepada malaikatullah oleh Allah Ta'ala, dan inilah sistem memberikan pelajaran yang paling efektif. Jadi kalau kita seorang guru ingin mengajarkan pada anak-anak kita bagaimana cara membuka mesin motor, ya praktek langsung. Ini namanya pelek, ini namanya ban, dan ini alatnya, langsung praktekkan, pasti bisa. Jadi inilah sistem pembelajaran yang paling efektif. Dan penemuan sistem taman kanak-kanak yang dibanggakan Eropa itu baru kemarin. Quran sudah lebih dahulu mengajarkan bahwa kalau memberikan pelajaran itu harus dengan bendanya dan sebutkan namanya lalu praktekkan. Inilah Quran Karim mengajarkan, sangat indah sesungguhnya. Cuman kita belum tahu apa yang tersirat di dalam ayat tersebut. Nah, inilah khulasah pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat dipraktekkan. Amin. Amin. Jazakumullah Pak atas penjelasan. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengar dan menyimak penjelasan dari narasumber kita yang sangat gamblang sekali. Mudah-mudahan kita semua dapat meraih karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menyerap ma'rifat-ma'rifatnya yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dan semoga kita semua dapat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.